Juga kita mempelajari tentang tajwid-tajwid, makharijul huruf, di mana huruf itu disebutkan, dan juga yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, welcome to Mabar, Manida Bahas Ramadan. Bersama saya, Naila, pastinya di channel kesayangan kalian. Nah, di sini sudah ada kakak-kakak dari Eskul Tahfiz Manda Sopeng. Boleh perkenalan dulu? Hai, perkenalkan nama saya Nurul Habibah. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya selaku Ketua Ekskul Tahfiz Manda Sopeng bersama anggota saya yaitu Nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 1. Nah, kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengar-dengar kalian baru saja ya mengikuti pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh Eskul Tahfiz Manda Sopeng. Iya, Jadi perasaan kalian pas pertama masuk pesantren Ramadan kan nggak langsung kenal kan? iya Kayak canggung-canggung, ketemu orang baru gitu. banget, canggung banget ya Allah. Pas pertama itu kan kita nggak kenal nih. Siapa nih? Ini namanya siapa? Dari kelas mana ya kan? Iya, dari kelas mana? Kita kira itu mereka tuh pendiam, cuek-cuek, dan ternyata hari demi Aslinya. hari, Aslinya bobrok. Nah, iya. Dan oh iya, astagfirullah. Dan ternyata hari demi hari, ternyata mereka asli, ya Allah, bobrok juga ya. Sefrekuensi akhirnya ya kita. Bagaimana sih keseharian kalian pas mengikuti pesantren Ramadan? Jadi keseharian kita itu bangunnya mulai dari jam 3 subuh untuk sholat tahajud. Tapi kita sholat tahajudnya itu biasanya jam setengah 4. Iya, Agak ngaret ya. Iya bener banget. Karena ngebangunin teman-teman itu nggak gampang, nggak singkat juga. Dan setelah itu, setelah sholat tahajud, setelah sahur kita bergegas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid terdekat. Nah, setelah sholat berjamaah, kita pulang lagi ke pondok untuk hafalan atau setor hafalan. Boleh tahu nggak sih setor hafalannya itu dalam satu hari berapa kali? Atau ada targetnya mungkin? Setoran hafalan itu biasanya 2 kali sehari dan nggak mempunyai target. Jadi targetnya itu menyesuaikan dari setiap orang, tidak memaksakan. Tidak memberatkan ya? Iya, tidak memberatkan. Setelah setor hafalan, ngapain aja? Pergi ke kelas yang ditempati untuk belajar dan sholat duha. Nah, Setelah itu kita lanjut dengan materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri yang telah disiapkan oleh pembina kami, yaitu Bu Rosmayanti. oh, jadi selain kalian menghafal itu, ada juga beberapa materi? Iya, betul. Pada materinya itu, pemateri membahas tentang akhlak seorang manusia terhadap sesama, kepada Allah, dan juga terkhususnya kepada diri sendiri. Dan juga kita mempelajari tentang tajwid-tajwid, makharijul huruf, di mana huruf itu disebutkan, dan juga yang lain-lainnya. Boleh tahu nggak sih makharijul huruf itu apa? Jadi, makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Yaitu ada bermacam-macam, Yaitu makharijul huruf kan? Ada yang keluar dari pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal lidah, dan juga ada yang dari bibir. Ya, oh jadi gitu ya. iya betul.
Setelah pemberian materi, kalian ngapain aja? Jadi setelah pemberian materi itu kita istirahatnya mulai dari jam 11 sampai setelah sholat asar. Jadi kita istirahatnya sambil nunggu sholat duhur dan juga sholat asar. Kalau kalian istirahat, kalian ngapain aja tuh? Kadang kita ngobrol-ngobrol, ada juga yang tidur, dan ada juga yang Masya Allah rajin banget, itu ngaji. Istiqomahnya. Iya, istiqomah banget Masya Allah. Setelah istirahat itu kita lanjut lagi setoran hafalan kita yang kedua kalinya. Nah, setelah setoran hafalan kita setelah setoran hafalan kita itu bergegas untuk menuju ke masjid raya atau masjid di mana tempat kita untuk berbuka puasa bersama. Iya, puasa. Jadi kalian berbuka puasanya bukan di pondok? Bukan. Di masjid ya? Iya, betul. Di masjid. Dan kebetulan di masjid itu udah nyediain makanan untuk kita para ekskul tahfiz untuk makan bersama di sana. Masya Allah. Masya Allah. Nah, setelah itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita pulang kembali ke pondok pesantren. Setelah habis itu, ketika kita sudah berada di pondok, kita kan itu ada waktunya sedikit ya untuk antara maghrib dengan isya. Di situ kita kadang ibu menyediakan buka puasa berupa minuman, lalu kita minum es buah atau yang lain lah. Ada juga terkadang juga ada gorengan. Terus kita di situ bercanda. Ada juga yang ngobrol-ngobrol lah ya. Ya, kita bercanda dan ngobrol-ngobrol bareng. Bagaimana? Kalau ada yang duka, kalau ada yang sedih, biasanya kita kuatin gitu. Hibur. Iya, hibur. Masya Allah. Oh iya, selanjutnya setelah itu kita pergi sholat tarawih di Masjid Fatur Rahman atau masjid terdekat dari pondok pesantren kita. Iya. Setelah itu kita menyetor hafal. Murojaah. Setelah itu kita murojaah hafalan kita kembali. Iya. Murojaah hafalan itu apa ya? Jadi murojaah hafalan itu mengulang-ulang hafalan kita. Oh, biar nggak lupa ya? Iya, biar lebih kuat ya hafalannya. Itu setelah murojaah hafalan, kalian langsung tidur atau ngapain aja gitu? Setelah murojaah itu biasanya ada yang langsung tidur, ada yang nyemil dulu, ada yang ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Kalau boleh tahu, kalian murojaahnya sampai jam berapa? Murojaah itu biasanya sampai jam 10 malam. Setelah itu langsung istirahat ya? Iya. Bisa diceritain nggak sih bagaimana suka dukanya pas menghafal? Kan pasti kayak ada hafalan yang susah masuk gitu. Iya. Bagaimana tuh cara mengatasinya? Dari Kak Biba dulu nih. Dari Kak Habibah dulu deh. Jadi suka dukanya itu aku pernah pas menghafal itu susah banget masuk di otak aku. Jadi suatu hari itu aku pernah menghafal sampai saking susahnya aku sampai nangis. Masya Allah. Saking susah banget masuk. Terus lama-kelamaan aku baru ingat doa yang disampaikan sama guru aku. Boleh tahu nggak sih Kak doanya itu apa? Jadi doanya itu kayak gini. Allahumma fakihni fiddin wa'alimni at-takwir. Jadi itu teman-teman, buat kalian yang menghafal, susah menghafal, bisa pakai doa yang dibaca oleh Kak Habibah tadi. Kalau ada nih teman-teman yang mau kayak kalian jadi penghafal Quran, apa aja sih yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan tuh yang pertama dan yang paling penting adalah niat. Karena kalau kita berniat, tapi niatnya buruk, kayak aku niatnya menghafal nih karena ingin dibilang hafizah. Sombong gitu ya? Iya, betul. Pengen dibilang penghafal, pengen dibilang soleh, itu nggak baik banget. Karena
itu merusak niat kita. Otomatis kalau kita menghafal itu biasanya ya hafalannya susah masuk. Jadi kita tuh harus niat karena Allah Subhanahu wa taala biar hati kita itu tenang, hati kita itu dapat menerima dengan baik apa yang dihafal. Oh, jadi niat juga itu niat yang kayak nggak baik bisa memicu ya bagaimana masuknya hafalan. Iya, betul. Kalau mau jadi penghafal Quran itu harus menguasai tajwid kah atau bagaimana? Harus. Harus banget. Iya, harus banget. Karena tajwid itu penting banget untuk dalam pembacaan Al-Quran. Salah dikit ya dosa. Ya kan, Kak? Beda arti. Iya, salah dikit beda arti. Makanya tuh dari awal kita diajarin makharijul huruf dulu baru bisa menghafal. Iya, diajari juga Kayak dasarnya dulu ya kan, baru Iya. ke inti. Kalau nggak salah, Lisa ya kemarin pemenang tajwid pas penutupan pesantren Ramadan. Iya. Boleh tahu nggak sih bagaimana tips-tips biar tetap istiqomah menghafal Al-Qur'annya? Kalau tips menurut aku yang pertama itu perbaiki niat. Terus yang kedua usahakan menjauh dari handphone karena handphone itu bagi aku adalah godaan terbesar, ya Allah. Ya. Terus tips yang ketiga itu ketika ada waktu luang baca Al-Quran atau menghafal. Jangan cuma ada waktu luang sih, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Saya tutup, boleh nggak sih saya tes hafalannya dulu? Boleh. Mulai dari Lisa dulu ya. Ya. Coba Lisa Quran surah Al-Baqarah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Oh, Masya Allah. Kalau Kak Habibah, Quran surah Al-Baqarah ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Terima kasih Kak Habibah Lisa sudah meluangkan waktunya buat kesini sharing-sharing kepada teman-teman semua. Setelah tadi bincang-bincang santai kita, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. ونفسي أفضل أنا جنبك وأنا